yang dihadapi begitu ya di Indonesia terkait dengan digitalisasi UMKM dan juga dari ekonomi kreatif sendiri. Nah, mungkin di segmen kali ini saya juga ingin bertanya sesuatu hal yang tidak kalah penting juga ya Pak ya, terkait dengan bagaimana nih sinergi antara UMKM dan juga ekonomi kreatif gitu dapat menciptakan lapangan kerja nih Pak. Ya, UMKM ekonomi kreatif ini sebenarnya nggak terpisahkan, ya kan. Ini sinergi ini menjadi rantai yang terintegrasi dari hulu ke hilir, ya kan. UMKM kan secara umum itu kalau kita ngelihat itu lebih kepada produksi lah, lebih kepada produksi. Teman-teman, saudara-saudara kita, dan itu pekerjaannya cukup luas gitu kan, dari yang anak-anak masih kadang-kadang dilibatkan sampai dengan orang tua yang udah lansia pun banyak masih, karena memang lebih ke produksinya. Nah, ekonomi kreatif jadi menarik ya, tentunya dia memberikan warna tersendiri ya kan. Ekonomi kreatif ini mulai dari desain, branding, pemasaran digital itu kan masuk dalam industrinya atau subsektor dari ekonomi kreatif. Kami melihat gini sebagai contoh. Pada kesempatan kami ke Jawa Tengah waktu itu kan, juga ke Denpasar misalnya, terus kami datangi toko-toko kuliner, namanya oleh-oleh lah, banyak sekali produk-produk dari UMKM yang sangat menarik. Nah, itu setelah dikemas dengan kemasan yang baik, itu nggak kalah loh. Kalau secara taste, rasa, produksi, kami sih meyakini nggak kalah dengan produk-produk luar. Tapi dulu-dulu produk-produk itu masih dengan kemasan yang kurang menarik. Nah, kalau sekarang bukan cuma menarik, kemasannya sudah menjadi lebih ready to export, saya lihat seperti itu. Nah, itu ada peran-peran pemerintah daerah yang saya lihat salah satunya, kalau nggak salah di Jawa Tengah itu, dan Jawa Barat itu, pemerintah daerah bahkan memberikan subsidi terhadap packaging. Nah, ini kan packaging ini, tapi yang tentunya dengan sentuhan ekonomi kreatif. Ini yang saya kira peran. Terus juga dalam pemasaran, pengambilan gambar segala macam, udah jadi lebih menarik. Terus juga lebih jauh lagi, hari ini kan dengan adanya sosial media, ya konten kreator itu punya peran lah untuk memboost peningkatan omset. Saya kira nggak bisa terpisahkan lagi, dan ini menjadi sinergi yang sangat penting hari ini. Betul. Saya pikir itu sih. Iya, saya setuju juga Pak, UMKM dan ekonomi kreatif itu merupakan dua hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan begitu ya Pak ya, karena memang ekonomi kreatif sendiri ini bisa menambah nilai dari sebuah produk UMKM. Nah, selanjutnya Pak, dalam konteks bonus demografi, sejauh mana nih sektor UMKM dan juga ekonomi kreatif mampu menjadi solusi nih Pak dalam penyerapan tenaga kerja usia produktif? Nah, menariknya, tadi walaupun UMKM banyak, cukup range-nya cukup luas lah, saya pikir tadi kan. Kita kan bicara produksinya UMKM, tapi kalau udah bicara melibatkan ekonomi kreatif ini, itu under 40 most likely, saya artikan gitu kan. Jadi penyerapannya sangat signifikan dunia tenaga kerja produktif ya kan. Terus lebih lanjut lagi, entry barriers-nya jauh lebih rendah di UMKM yang ini kan ekonomi. Pembelajaran kita dengan dunia digital sekarang jauh lebih mudah. Kita lihat teman-teman adik-adik kita yang masih muda-muda, under 20 bahkan, mereka sudah sangat kreatif membuat video, membuat produk dan sebagainya. Mereka jual secara digital, bahkan secara offline, ya kan. Mereka bisa meniru lebih cepat produk di luar, ya kan. Mereka bisa belajar lebih cepat. Ya, saya pikir penyerapannya terhadap bonus demografi kita sangat baik ya, di mana sektor UMKM ini memberikan lapangan kerja yang sangat luas. Catatan kita itu emang di negeri ini masih 97% itu pekerjaannya di UMKM, tapi memang yang menyentuh ekonomi kreatif belum seoptimal itu. Tapi saya kira semakin baik sih hari ini. Jadi kalau misalnya bisa saya tarik kesimpulan Pak, content creator itu memiliki peran yang cukup krusial juga ya Pak, berarti untuk UMKM sendiri. Jadi hari ini saya kira iya. Saya ingat ada satu kesempatan, satu conference dari satu produk digital yang
mereka membantu menganalisa secara digital melalui AI dan sebagainya untuk memahami market, untuk memahami potensi produk, untuk memahami cara ini. Itu melibatkan influencer-influencer. Nah, influencer-influencer ini tentunya para content creator, most likely saya perhatikan. Saya kira peran mereka sangat besar dan ini jadi pasar tersendiri. Ya, catatan dari beberapa yang mendapat award ya, pada situ mereka memberikan award juga. Tokonya sih sepi, dia bilang, tapi omsetnya tinggi, berarti kan penjualannya secara digital. Yes, nah, itu yang saya kira, dan itu menggunakan banyak peran dari influencer-influencer yang tentunya banyak content creator mengambil peran aktif di sini. Oke, nah kalau misalnya dari peran pemerintah sendiri untuk para pekerja ekonomi kreatif gitu ya, khususnya untuk para content creator, ini apa saja Pak mungkin di tahun 2026 nanti? Yang pertama tentunya sekali lagi kita akan memperkuat dan terus memperkuat infrastruktur. Infrastruktur ini bukan cuma jaringan, data center, terus yang kedua ya kita terus mengevaluasi dan memperbaiki supaya kebijakan-kebijakan, peraturan pemerintah, mungkin permen lebih adaptif terhadap produk-produk UMKM khususnya produk digital ya, karena memang masih banyak hal-hal yang kita harus evaluasi. Karena ini sangat cepatnya pertumbuhan, sangat cepatnya banyak hal lah, termasuk soal pajaknya sendiri itu juga. Ini yang perlu kita sama-sama evaluasi, kita perbaiki supaya lebih membuka terhadap para pekerja di ekonomi kreatif khususnya. Atau tadi kalau kita bicara konten. Terus yang kedua juga peningkatan skill ya. Nah, pemerintah kan hari ini aja kan Presiden pada kesempatan ini sudah membuktikan di sekolah-sekolah dengan smartboard-nya. Nah, itu juga saya kira dengan smartboard ini kan menuntut produk-produk digital ya kan yang sifatnya edukasi. Nah, ini juga saya kira juga menjadi hal yang menarik dan itu juga membuka mata teman-teman atau adik-adik yang sekolah di daerah tertinggal karena smartboard ini udah ribuan, puluhan ribu, bahkan hampir ratusan ribu sudah terdistribusi ya, target pemerintah supaya semua sekolah bisa. Itu kan real, tidak di papan tulis lagi, itu pembelajaran. Jadi ini produk digital yang saya kira mudah didistribusikan nantinya kalau ada pembelajaran dan sebagainya. Saya kira itu sih antara lain. Tapi yang paling penting adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang semakin UMKM friendly lah. Iya, benar. Pak,